Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ahmad Sanusi Jampang Barokah. Pada kesempatan ini, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, baginda termulia, baginda teragung, Sayyiduna wa Maulana Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya saya setiap hari ataupun setiap detik, setiap menit, setiap jam memberikan motivasi khususnya untuk diri sendiri, umumnya untuk kita semuanya yang ada di dunia. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mempunyai program dan kita harus mempunyai target. Target kita adalah, sahabat-sahabat semuanya, adalah hari ini lebih baik daripada hari kemarin, besok akan lebih baik daripada hari sekarang. Baik, pada kesempatan ini saya ingin membahas Jack Ma adalah seseorang yang akan menjadi seorang terkaya di Cina karena dia mempunyai aset yang begitu besar, yaitu dia mendirikan perusahaan yang bernama Alibaba. Sudah kita tahu dan sudah kita mengetahuinya dari semenjak dulu. Jack Ma adalah salah seorang asli keturunan Tionghoa dan beliau dilahirkan di keluarga yang sederhana. Ketika itu beliau belajar bahasa, yaitu belajar bahasa Inggris, dan beliau juga salah seorang yang ditinggalkan oleh orang tuanya, sehingga ketika itu beliau belajar terus, mempunyai hambatan terus, mempunyai rintangan terus, dan beliau punya tekad di dalam dirinya bagaimana saya harus bangkit, bagaimana saya harus bisa menjadikan orang yang lebih hebat, lebih bermanfaat daripada orang-orang biasa menurut pemikirannya. Salah satunya ketika itu dia punya rencana, dia melamar kerja yaitu di KFC. Dari 4 orang yang daftar ke KFC, hanya dia yang ditolak ketika itu. Jack Ma ditolak di perusahaan KFC. Dia merasakan bahwa hatinya itu sangat pedih, sangat sakit ketika ada tiga orang temannya yang diterima dan 1 orang dia yang ditolak di KFC. Setelah itu dia melamar kerja di polisi karena dia sudah besar dan sudah mempunyai pengalaman. Dan salah satunya dari 11 orang yang daftar di KFC, hanya dia yang ditolak. Bayangkan betapa sakitnya, betapa dia hatinya itu. Kalau kita bayangkan bagaimana orang yang ditolak, orang yang tidak misalkan bisa bekerja, orang yang tidak bisa ikut dalam sebuah lembaga, betapa sakitnya ya. Tetapi Jack Ma banyak mengambil hikmah dari sebuah kisah itu ya. Dia selalu bangkit, dia terus bangkit dan dia terus bangkit ya. Maka yang selanjutnya adalah, kata beliau, jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Jadi bagi sahabat-sahabat semuanya yang ada di sana, khususnya bagi saya sendiri, kita sama-sama remaja, kita sama-sama menegakkan agama kita dan sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai derajat yang tinggi, untuk mencapai kehidupan yang sukses, untuk mencapai kehidupan yang berhasil, untuk menegakkan agama kita, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Mungkin sahabat-sahabat di sana ada luar Islam yang melihat motivasi saya, kita sama-sama berkiprah menegakkan agama masing-masing ya. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya menegakkan agama sahabat dan kami menegakkan agama kami, yaitu yang kita capai adalah ridho ilahi Rabbi, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, kata beliau dalam videonya, beliau kan keturunan Tionghoa. Jadi keturunan Tionghoa itu punya jargon, punya pemberian dari keturunannya, yaitu Tionghoa punya keyakinan kuat, ekonomi, budaya ya, dan agama kuat.
Jadi dia itu diberikan jargon oleh keturunannya, oleh kakek neneknya, dari ekonominya, budayanya, politiknya, agamanya itu kuat, ya. Jadi dia punya rencana 1000 tahun yang akan datang Tionghoa katanya tidak akan pernah miskin, ya. Nah, kita ambil hikmah dari kisah beliau ini. Kita sebagai warga muslim, ya, memang agama beliau ya, lakum dinukum waliyadin. Kita agama kita, tetapi dalam sebuah perjuangan, dalam sebuah kisah pasti dan harus kita semuanya mengambil hikmah. Kita harus membuat rencana, ya, membuat rezeki kita ataupun perputaran uang yang akan kita gali. Salah satunya mungkin kalau teman-teman sahabat-sahabat semuanya ada yang misalkan jualan di Shopee, ada jualan di Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya, toko-toko online sebagainya. Tapi selain itu juga kita harus terus menegakkan bukan hanya di jualan Shopee saja gitu. Jadi kita harus punya beberapa rencana, kita harus punya beberapa perusahaan, ya minimalnya kita samalah seperti Jack Ma. Bahkan kita harus melebihi beliau. Karena target beliau itu adalah menguasai dunia. Dan setelah orang kalau misalkan menguasai dunia tanpa ada keyakinan atau tanpa didasari dengan budaya muslim atau budaya Islam, ya hanya keinginan mereka lah yang dia capai. Keinginan mereka itu membuat kepercayaan. Beliau mengatakan kami sedang berusaha membuat kepercayaan. Jadi kepercayaan itu harus ditanamkan. Contoh kalau di perusahaan Indonesia yang anak buah dari beliau itu, yaitu perusahaan Shopee. Ya, Shopee itu adalah anak buahnya dari perusahaan Alibaba. Terus kalau ada di Jawa Timur yaitu Pingo. Pingo juga sama, dari di bawah perusahaan Alibaba. Maka dari itu sahabat-sahabat semuanya, salah satunya saya mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan sahabat-sahabat semuanya, kita harus membuat perputaran, kita harus membuat mesin pencetak uang itu. Mesin yang lebih besar itu bukan di bank, tapi di diri kita sendiri. Kita harus membuat itu. Apapun yang kita mau, apapun yang kita bisa, apapun yang kita lakukan, ya, itu adalah ada di dalam diri kita. Cuman kita belum bisa menggalinya. Maka dari itu tugas kita adalah kita harus bisa menggali dan kita harus menemukan titik perputaran uang yang akan kita temukan di masa yang akan datang. Salah satunya misalkan ada yang jualan, investasikan lagi, dan investasikan lagi. Kita misalkan profesinya misalkan di pertanian, kita investasikan lagi pertanian supaya bisa menegakkan agama kita dan kita tidak bisa dijajah oleh orang-orang lain. Ya, apa yang kita tahu dulu sebelum penjajahan, sebelum 45, ya, faktor utama dalam perusahaan beliau seorang tokoh seperti Ipo Santosa, terus seperti Jamil Ajaini, seperti motivasi yang lain, perusahaan yang lain, dia mengatakan kenapa Indonesia itu dijajah. Salah satunya Indonesia dijajah karena di Indonesia itu sedikitnya entrepreneur, ya, sedikitnya para pengusaha. Kalau misalkan banyak pengusaha, tidak mungkin Indonesia dijajah karena orang itu berwibawa ketika dia punya perusahaan, ketika dia punya bisnis, itu wibawanya tinggi, itu derajatnya tinggi. Maka dari itu sekarang tahun 2020, masa remaja, masa zaman digital, masa zaman demokrasi, masa zaman istilahnya teknologi canggih, kita harus bisa menemukan supaya kita tidak dijajah kembali sekarang. Maka kita harus terus tingkatkan keinginan kita, niat kita, tekad kita, langkah kita, ya, maju untuk agama, maju untuk negeri kita tercinta, untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita pelajari dari kisah Jack Ma. Yang selanjutnya, lebih banyak mengambil tindakan. Contoh, dalam perusahaan itu Jack Ma, ya, awal mulanya karyawannya hanya 2 saja, ya. Setelah itu beliau, ya, setelah melakukan itu mempunyai langkah-langkah yang lebih hebat. Contoh misalkan, ya, siangnya, malamnya dia terus berusaha menegakkan, ya, menegakkan apa yang dia niatkan. Maka dari itu sahabat-sahabat semuanya yang ada di sana ketika punya
target kita harus meningkatkan itu, meningkatkan tindakan kita. Malamnya tahajud kalau orang muslim, ya, sebelum bekerja jam 7 misalkan jam 8 kita laksanakan dulu sholat duha. Kenapa? Karena kita sebagai warga muslim, sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, maka aktivitaskan dulu, langkahkan dulu ataupun kerjakan dulu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah itu lebih hebat, perintah Allah itu lebih kuat, perintah Allah itu lebih bermartabat daripada perintah manusia. Kita harus laksanakan dulu sebagaimana Bapak Ustaz Yusuf Basir mengatakan, kita harus dulukan dulu Allah. Allah dulu, Allah terus, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, kata beliau. Jadi Allah yang lebih kita utamakan, Tuhan kita yang memberikan nyawa kepada kita, Tuhan kita yang memberikan rezeki kepada kita. Sebelum kita melaksanakan aktivitas, sebelum kita melaksanakan hal-hal yang lain yang sifatnya duniawi, maka kita harus langkahi dulu, kita harus kerjakan dulu perintah sang murabbi, sang Allah, ya, sang Tuhan kita yang menciptakan kita. Nah, selanjutnya pesan dari Jack Ma, sahabat-sahabat semuanya, adalah niat yang kuat menjadi entrepreneur misalkan, menjadi pengusaha, menjadi pembisnis, ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika niat ini kuat, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Tuhan akan memberikan derajat yang berbeda untuk hambanya. Kenapa beliau, ya, Jack Ma sukses? Karena dia salah satunya tindakannya berbeda, ya, niatnya kuat, ya, manajemen timnya, grupnya banyak, ya. Terus dia menyatukan satu misi untuk menegakkan, ya, perusahaannya. Kalau kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, ya, keberhasilan akan kita pegang, kesuksesan akan kita raih. Besok akan menjadi lebih baik daripada hari sekarang. Insya Allah sekarang lebih baik daripada hari-hari kemarin. Insya Allah sahabat-sahabat, kita adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keterangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ketika kalian misalkan beriman, ya, akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, ya, derajat kita akan lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya yang ada di sana. Billahi fisabilil haq, Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.